Selamat berbuka puasa ya untuk semua saudara-saudara muslim kita kekasih dalam Tuhan. Ya, satu Bani Adam di seluruh dunia. Nah, sudah berbuka puasa. Dan kita juga ya sesama jemaat di GBI ya, sesama keluarga di seluruh dunia juga. Selamat, sudah 15 hari. Day 15 check, we're going to the 16. Masuk hari ke-16. Luar biasa, 30 hari kita berdoa dan ini udah setengah jalan ya. Kembali lagi bersama kami berdua di Halftime with Paul and Tamara. Kemarin kita tuh ngomongin soal ini kita bicara soal pokok-pokok doa dari GBI ya, yang ada 5 itu ya, penanganan COVID-19, kemudian keamanan negara, kesatuan Republik Indonesia, ketahanan pangan, kemudian lawatan Roh Kudus dan penyelesaian amanat agung ya. Kemarin tuh kan kita ngomong di serinya ketahanan pangan ya kan ya, dari mulai yang terakhir kemarin itu soal overweight. Sebelumnya soal secukupnya ya. Overweight juga kan ternyata nggak bagus ya. Jadi jangan sedih, jangan tawar untuk yang sekarang dibilang-bilang sok gini lah, sok gitulah, jangan ya. Justru kita nggak boleh overweight juga ya, karena keradikalan kita dengan apa yang kita percaya itu tidak akan mengurangi kepekaan kita terhadap sekitar. Ya kan ya? Maksudnya itu sok gini sok gitu tuh dianggap tahu rohani gitu ya? Iya, jadi maksudnya kalau misalnya orang yang memang rohaninya sudah di situ, sebetulnya kepekaannya akan lingkungan juga semakin tinggi, ya kan? Jadi kesungguhan dalam berketuhanan, kesungguhan dalam kerohanian tidak akan mengurangi kepekaan kepada sekitar dan lingkungan kita ya. Oke. Nah, masih di serinya ketahanan pangan ya kan. Jadi ini poin ketiga ya? Ketiga dari 5 poin doa puasa GBI ya. Ini kan soalnya gini ya, kalau kita mau tahan, kalau kita mau aman mulai dari diri kita. Kalau kita mau nyaman secara negara mulai dari diri kita. Itu semua secara praktis seperti itu. Ya. Ketahanan pun begitu. Kalau kita mau tahan pangan, berarti kita harus bertahan dari kita juga. Iya, jadi nggak bisa hanya nunggu orang lain berkati kita, pemerintah berkati kita ya. Iya, yang ada teriak-teriak semua kan, gitu kan. Kita harus berdaya dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita diberikan kuasa gitu loh. Kita diberikan kuasa dan juga diperlengkapi dengan kreativitas supaya kita bisa bertahan. Gitu. Kita anak Tuhan, bukan anak yatim. Ya. Gitu kan ya. Betul. Jadi sebenarnya secara praktisnya itu dimulai dari rumah. Terus ngapain tuh, Pak? Itu yang membuat kami mengambil tema supranatural, berkat supranatural, ya kan ya. Jadi kita sekarang kalau ngomongin soal ketahanan, berarti jadi kalau kita mau bertahan, ini kan soal resesi ekonomi. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, berarti kita harus bekerja, gitu kan ya? Dan kalau namanya bekerja itu banyak orang yang berpikir gitu, namanya bekerja itu adalah sesuatu yang menyulitkan gitu kan, susah, ya. Dan kayaknya capek banget, makanya tuh orang tuh paling senang kalau udah hari Jumat. Ada istilahnya tuh ya, Thank God it's Friday. Seolah-olah akhirnya gitu kan ya, Jumat gitu kan, besok sudah libur gitu. Ada yang agak twisted ya. Saya kalau misalnya orang-orang itu suka misalnya liburan gitu ya, terus begitu mau pulang mereka suka bilang back to reality. Terus saya mikir gini, emang kalau liburan tuh nggak reality ya? Gitu. Terus kok kayaknya kembali ke kehidupan dan pekerjaan itu kok kayak yang gitu. Tapi kalau kehilangan pekerjaan juga mumet. Jadi kita ini maunya apa itu juga nggak jelas. Nah, sebetulnya ya kalau kita pikir ya soal yang namanya bekerja itu, kalau misalnya kita pikir bahwa kita tuh bekerja bersama dengan siapa ya kan ya, itu sebenarnya pekerjaan adalah sesuatu hal yang mudah dan menyenangkan karena kita kerja sama. Karena mungkin dimulai dengan konsep yang kurang tepat ya mengenai yang namanya bekerja itu juga ya. Karena banyak orang ya tadi kan bilang ya, back to reality, seolah bekerja itu jadi sesuatu yang sangat memberatkan sekali. Mungkin ada semacam miskonsepsi bahwa bekerja itu adalah kutuk yang Tuhan berikan kepada manusia waktu manusia jatuh dalam dosa. Ya, kan ada yang ingat tuh ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, di situ Tuhan mengutuk kan. Padahal kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan itu katakan yang dikutuk itu bukan bekerjanya, tetapi bahwa orang itu akan menjadi lelah,
dan bahwa tanah ini akan menghasilkan semak duri, artinya bekerja memang menjadi susah. Tetapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, bekerja adalah sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya. Bahkan kalau kita baca di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26-27 itu dikatakan begini. Ya, Tuhan bilang begini, "Marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas ciptaan, ya, atas burung-burung di laut dan ikan-ikan di udara." Betul. Jadi tuh burung-burung pada berenang ya, Betul. terus ikan-ikan pada terbang. Ada kan burung di laut itu kan penguin, Iya ya. benar. Burung Itu kalau nggak peka itu baru sadar, padahal ngetes. Ya, jangan sekali-sekali ngetes kuping orang yang sedang berpuasa, Ya. karena justru lebih tajam. Nice try, nice Ya. try. luar biasa. Jadi rupanya Ibu Tamara sangat peka ya bahwa di situ saya sengaja. Jadi tapi intinya ya Bapak Ibu ya, pemirsa ya. Di situ dikatakan bahwa bekerja itu adalah alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Jadi kita diciptakan serupa dan segambar supaya mereka berkuasa. Berkuasa itu bagaimana? Ya kalau kita baca pasal yang kedua, Adam ya, Adam itu disuruh mengusahakan taman ya, ada suruh kasih nama binatang dan seterusnya. Intinya mereka itu diharuskan untuk menjadi rekan sekerja. Jadi bekerja itu, saya yakin waktu belum ada dosa, bekerja itu sangat menyenangkan karena jadi rekan sekerjanya Tuhan. Bayangkan dapat kehormatan untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Bukannya Tuhan itu butuh manusia loh, enggak loh. Tuhan bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kesempatan itu dan kehormatan itu diberikan kepada manusia supaya manusia juga bisa seperti Allah, ya, berkuasa. Nah, bayangkan ya, ketika kita itu diajak menjadi teman atau rekan sekerja dari Dia yang memiliki segalanya dan sudah menyediakan. Jadi sebetulnya kalau kita bekerja bersama Dia yang memiliki dan menciptakan segalanya, itu kan gampang banget, itu effortless. Nah, kalau misalnya dipikir ya kemarin, itu yang tadi Pak Paul bilang bahwa manusia itu nggak perlu ngebantuin Tuhan. Jadi pada saat kita bekerja itu sebenarnya kenapa kita akhirnya jadi berat? Karena kita lupa pekerjaan pertama manusia. Pada saat hari pertama dia menjadi manusia itu adalah istirahat. Ya. Istirahat itu artinya bersekutu sama Tuhan. Worship. Berarti apapun yang kita kerjakan sekarang, sebetulnya yang terutama itu kita tanya sama Tuhan. Kita bersekutu dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan arahkan kemana berkat-berkat itu disediakan yang buat kita. Saya sering banget kan dengar, tenang aja, rezeki nggak ketukar, berkat nggak ketukar. Iya, lu pernah nanya nggak ketukarnya di mana, dan tempatnya ada di mana? Kok tetap main sikut-sikutan gitu loh? Kita tuh gampang untuk ngomong, tenang aja, rezeki nggak ketukar, Tuhan nggak tidur. Iya, kalau Tuhan nggak tidur, ajak ngobrol kek. Kapan kita ngajak ngobrolnya gitu? Kita tuh selalu sibuk dengan jargon-jargon yang kita sendiri nggak ngerti bagaimana cara melakukannya. Manusia diciptakan di hari ke-6. Hari pertama manusia di hari ke-7 adalah istirahat. Tuhan mau mendownload semua yang ada di dalam menjadi isi hatinya. Dia akan menunjukkan kemana berkat-berkat itu dia tempatkan. Nah, ada yang ngomong kayak gini lagi. Ini kan lagi masa pandemi. Iya sih, gak cuma berdoa. Kita sebagai keturunan ilahi, kita dikasih kreativitas ilahi. Betul. Nah, just do it gitu loh. Lakukan bagian kita sebagai yang natural. Kita itu natural, Tuhan itu supranya. Kalau kita nggak melakukan, kita tidak mengambil langkah iman, mengambil tindakan berani sebagai manusia natural, Tuhan nggak bisa menjalankan perannya Dia, bagiannya Dia yang secara supra. Nah, kalau misalnya kita lihat itu sekarang, lakukan apa aja. Ini kan memang sekarang kan lagi pandemi. Teknologi itu kan teknologi digital, ya kan? Dia menciptakan dunia baru, which is dunia maya. Memang jadikan dirimu nyata di situ. Tapi kenyataan itu harus ditaklukkan. Itu maksudnya. Nanti Tuhan juga akan datang. Berkat-berkat itu tercurah ketika si manusia natural itu melakukannya dengan berani. Ya, betul sekali. Apalagi kalau kita orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan, ya kita ini bukan punya mental anak, hati hamba, Nah, telinga murid. Jangan dibolak. Jangan dibolak-balik. Jadi sebenarnya kalau kita punya mindset seperti itu, saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kita asal kita mulai bagian kita. Ya, nah
Susahnya adalah ketika kita kebalik adalah gini, hati berasa anak, ya kan ya, anak bapak gue punya semua. Nah, Mentalnya nunggu, entar Nunggu, kalau Tuhan gitu udah ya. kasih ini, tiba-tiba ada yang nelpon, itu mental upahan, itu bukan mental anak. Jangan kebalik-balik. Nah telinga itu juga harus murid, jangan telinga yang lain. Karena kalau telinganya nggak murid, kita nggak mau denger-dengaran, gitu kan. Murid itu juga nggak pernah komplain loh dikasih ujian sama gurunya, mau susah kek, mau gampang kek. Dulu waktu kita ujian, nih kita lagi ujian ya, UAS ya, terserah nih dosennya kan ngasih apa, kita nggak bisa komplain loh, kita nggak bisa gitu datang ke komplainnya, Pak, astaga, Bapak tahu nggak sih, saya tuh repot banget, masa Bapak ngasih soalnya banyak banget, kan kita nggak komplain, terserah Tuhan juga dong dia mau ngasih ujian yang seperti apa. Jadi kita itu harus kayak gitu, jangan kebalik-balik, ya kan? Betul. Jadi itulah yang kita harus lakukan ya, bahwa kita just do it ya. Ya, Pergi aja keluar, just do it. Just do it. Ada keterpaksaan eksplorasi ya waktu kita tuh berada di bawah tekanan. Itu selalu ada. Semua manusia itu pasti punya perasaan itu. Ada keterpaksaan. Kita harus explore apa yang kita punya ketika kita berada di bawah tekanan. Semakin kita ditekan, harusnya kita semakin dibabat, kita semakin merambat. Itu orang Kristen. Itu orang Kristen, semakin dibabat semakin merambat. Jadi waktu kita sekarang itu lagi ditekan, seharusnya ekspresi sama kreativitas itu lagi tinggi-tingginya sekarang. Nah, manusia yang berani, insan-insan ilahi itu adalah mereka yang berani bekerja sama dengan mimpi dan imajinasi yang mereka ada saat ini. So do it, just do it, jalan aja, percaya aja, Tuhan nanti akan lakukan supranya. Just do it. Sebenarnya tidak ada alasan ya. Jadi mungkin ada yang bilang, kayaknya saya sudah coba, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha gitu kan, tapi kok nggak dapat pekerjaan atau di PHK dan seterusnya. Itu gimana tuh? Nggak apa-apa, itu adalah supranya Tuhan. Ya. Waktu kita bilang nanti Tuhan akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, ya kan ya. Dan Tuhan juga kayak gini, ya tunjukin dong mana pintu yang tidak pernah kau pikir. Ya. Kalau kita bilang gini, ya nanti Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tidak pernah terpikir, tunjukin dong, kirim kayak proposal kemana-mana gitu. Itulah yang kupikir Tuhan. Nanti Tuhan bilang, segitu aja yang kau pikir, aku tunjukin ya yang lainnya. Tapi kirim dong proposalnya. Kalau kita mau propose sesuatu, ya kita lakukan. Misalnya nih, ini bukan endorse. Misalnya saya mau buku saya itu ada di KFC gitu kan ya. Ya saya kirim dong proposalnya ke sana. Kalau KFC nolak, nanti Tuhan mau gini, oh kau mikirin KFC. Kalau aku bilang McD, nah ini bukan endorse ya. Aku bikin tiba-tiba Burger King yang nelfon, ya kan ya. Nggak apa-apa ya sekalian, ini kan lagi pandemi, ya kan ya. Dan ketika Tuhan bilang gini, oke, kita selalu bilang gini, aku punya plan yang besar, tapi pasti Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kasih tahu dong sama Tuhan, rencana besarmu apa? Rencanaku adalah, Tuhan, aku akan S2. Tuhan mungkin akan bilang gini, segitu aja. Kalau aku bilang S3 gimana? Ya tapi sekolah dong. Jangan cuma gitu aja. Emang jadi itu S2-nya. That's it. Lakukan bagian kita secara natural. Do it. Berani melakukan tindakan iman gitu. Jadi intinya periksa lah ya, introspeksi juga ya, apakah kita sudah lakukan atau belum, atau kita sebenarnya masih punya mindset nunggu gitu ya, mindset Tuhan bekerja, padahal Tuhan bilang mulai. Ya, mulai. Ngomong-ngomong, ini sudah mau injury time Bu Tamara. Oke, silakan Pak Paul, kita tutup Mari kita dengan tutup, doa. ya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, puasa yang hari ke-15 menuju masuk ke hari ke-16. Terima kasih Tuhan, sudah setengah jalan kami melawan puasa ini. Tetap berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan acara ini Tuhan, atau yang menyaksikan acara ini, mereka juga diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga yang membuka pikiran mereka dan hati mereka, supaya mereka juga berubah Tuhan Yesus, sehingga bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, bahwa Engkau sedang mempersiapkan berkat-berkat supranatural bagi kami. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, asalkan kami melangkah. Bapak, kami tetap mau berdoa Tuhan untuk penanggulangan COVID-19 serta keamanan NKRI, dan kami juga percaya Tuhan ada pemulihan ekonomi di antara anak-anak-Mu, bahkan di seluruh bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan curahkan Roh Kudus-Mu, pengurapan dan kuasa-Mu Tuhan, untuk memampukan kami semua anak-Mu Tuhan, orang percaya, untuk bisa menjadi
orang-orang yang memberitakan kabar baik sehingga kami menyelesaikan amanat agung. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Sekali lagi kami berdoa Tuhan supaya Kau berkati siapapun yang menyaksikan acara ini Tuhan, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Instagram. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, besok kita akan bahas ya. Itu lucu banget tentang investasi, ya kan ya? Ya kan ya. Investasi. Wah, Ya. siap-siap ya semua para bisnismen ya. Selamat melanjutkan puasanya. Besok kita akan hadir lagi ya. Doakan puas kami ya, yang segabrek itu tapi kami semangat. Makasih. Nanti besok Terima kita ketemu lagi. kasih sama-sama. Oke, seperti biasa kita bilang bahwa hidup itu adalah perjalanan, bukan pelarian. Jadi kalau Tuhan panggil, nggak usah kayak sepak bola, lari-larian ke sana kemari nggak ada tujuan. Jalan aja, percaya aja. Saja. Saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuana Kota. Tuhan memberkati dan salam olah jiwa.